Huzur, beberapa hari lalu saya membaca buku yang berbahasa Jerman berkenaan dengan kain kafan yang digunakan untuk membungkus Nabi Isa alaihissalam yang ada di Italia. Oke. Di dalam buku tersebut disampaikan bahwa Nabi Isa 2 kali pergi ke Kashmir. Pertama ketika beliau masih kecil, dan yang kedua setelah peristiwa salib. Untuk itu sebagian besar kisah masa kecil beliau tidak diketahui dari Bible. Coba perhatikan, kepergian beliau pasca peristiwa salib terbukti secara jelas. Karena di dalam kitab Hindu Puranas dijelaskan secara terang peristiwa itu terjadi pada masa Raja Shalban. Untuk itu tidak diragukan lagi. Namun berkenaan dengan keberangkatan beliau yang pertama, tidak ada bukti otentik. Untuk itu berkenaan dengan keberangkatan beliau yang pertama, masih dugaan. Mungkin beliau pergi, mungkin juga tidak. Di dalam Bible dijelaskan bahwa para hawari Nabi Isa dapat berbicara dalam berbagai bahasa dan dianggap sebagai mukjizat besar. Untuk itu saya berpikir, mungkin ketika Nabi Isa pergi ke Kashmir pada masa sebelumnya, kalau begitu Anda harus menyebutkan bahasa apa? Jika terbukti mereka memahami bahasa Hindustan, jika Anda mengatakan demikian kaitannya dengan para hawari, maka akan terbukti bahwa beliau alaihissalam pergi setelah menjadi nabi, bukan sebelumnya. Karena hawari ada setelah beliau menjadi nabi, kan? Dan setelah beliau menjadi nabi, seluruh masanya diketahui. Setelah menjadi nabi, beliau tidak gaib. Periode yang tidak diketahui adalah ketika beliau masih kecil. Untuk itu jika dikatakan para hawari mengetahui bahasa-bahasa, bukanlah sesuatu yang khas. Pertanyaannya adalah apakah Nabi Isa sendiri mengetahui bahasa-bahasa? Berdasarkan pengetahuan kita dari records berkenaan dengan Nabi Isa alaihissalam, kita mendengar bahwa beliau mengetahui bahasa Aramik. Beliau berbicara bahasa Aramik yang merupakan satu jenis bahasa Hebrew yang digunakan. Sebagaimana dalam beberapa bahasa yang diucapkan lain dan untuk tulisan lain, begitu pula bahasa Aramik digunakan untuk komunikasi. Yang digunakan untuk komunikasi apakah Hebrew atau Aramik? Yang mana ya? Alhasil Aramik dan Hebrew merupakan satu bahasa untuk dua nama. Yang satu digunakan secara khusus untuk tulisan. Hadrat Isa alaihissalam biasa menggunakan bahasa tersebut, yakni Aramik. Bahasa ini sejauh yang saya ketahui, jika dibandingkan, bahasa Aramik digunakan oleh penduduk desa. Sedangkan penduduk kota biasa menggunakan bahasa Hebrew. Banyak pakar yang berpendapat bahwa Nabi Isa alaihissalam menggunakan bahasa Aramik. Namun saya tidak pernah membaca jika Nabi Isa menggunakan bahasa yang ketiga. Saya tidak yakin jika ada seorang pakar yang menulis mengenai hal itu, bahwa Nabi Isa mengetahui bahasa India. Seseorang yang pernah melewati masa kanak-kanaknya di India, apakah itu selama 4 atau 5 tahun, atau bisa saja 10 atau 15 tahun, sekurang-kurangnya pernah menceritakan mengenai kebaikan Hindustan, memberikan isyarah atau mengatakan apa yang saya lihat di sana, katakan bahwa saya menemukan domba-domba Bani Israel yang hilang di sana, dan lain-lain, atau dapat berbicara salah satu bahasa di sana. Nabi Isa alaihissalam tidak pernah melakukan itu. Untuk itu, pernyataan tersebut sebatas asumsi. Namun ketika beliau menghilang, setelah peristiwa salib, diketahui beliau muncul di suatu tempat. Dan sejauh berkaitan dengan sejarah, kita mendapatkan tanda bahwa beliau pernah muncul di Afghanistan, begitu juga di Kashmir. Kita mendapatkan beberapa rujukan yang bisa dipercaya berkenaan dengan sejarah hidup seseorang, bahwa beliau muncul di tempat tersebut. Untuk itu, kepergian beliau pasca peristiwa salib dapat dipercaya, namun kepergian yang pertama hanya dugaan saja, tidak didukung oleh bukti sejarah.